Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sahabatku semuanya. Kita akan membahas tentang nasionalisme mayoritas imigran Yaman bukan untuk Indonesia. Tema ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita bahwa saudara-saudara kita yang datang dari Yaman alias imigran Yaman di Indonesia, nasionalisme mereka walaupun sudah lama di Indonesia tetap tidak untuk Indonesia, tetapi mereka masih memiliki nasionalisme untuk wilayahnya atau negaranya mereka sendiri, yaitu Yaman. Maka dari itu, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang datang dari Yaman di Indonesia zaman dulu justru berkongsi dengan Belanda, bukan mendukung perjuangan masyarakat pribumi walaupun agamanya sama-sama Islam. Tentu saja tidak semua imigran Yaman saat itu terlibat dalam pertikaian, bahkan di antara mereka ada beberapa orang walaupun sedikit sekali yang berusaha untuk perdamaian. Jadi itulah manusiawi ya, ada yang baik ada yang buruk ya. Walaupun banyak di antara imigran Yaman saat itu di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan membantu pribumi yang sama-sama Islam melawan penjajah, tapi mereka sibuk bertikai di antara sesama mereka. Di antara mereka ada dari keluarga Al-Amudi dan keluarga Baswedan. Mereka berdua memiliki ide agar imigran Yaman itu melupakan kebangsaan leluhurnya di Yaman. Jadi dua klan ini, Al-Amudi sama Baswedan. Baswedan ini keluarganya Anies ya, Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, mantan capres Indonesia kemarin 2024. Keluarga mereka punya ide bahwa masyarakat Yaman yang tinggal di Indonesia ya harus memiliki nasionalisme Indonesia. Makanya jangan heran kalau kemudian klan Baswedan ini ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berdua memiliki ide, ya, mereka melihat akar masalah pertikaian ini adalah karena mereka membawa tradisi Yaman. Mereka ribut di negaranya, datang ke Indonesia, keributan masih dipelihara. Seandainya mereka menjadi orang Indonesia dan merasa bangsa Indonesia, maka pertikaian ini akan mudah diatasi. Jadi keluarga Baswedan ini punya ide, udahlah kalian kan sudah tinggal di Indonesia, ngapain masih bawa tradisi-tradisi Yaman? Kalau sudah tinggal di Indonesia, jadilah orang Indonesia sejati, kira-kira begitulah. Bantu pribumi untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Tentu saja kalau mereka merasa sebagai bangsa Indonesia, maka mereka akan lebih peduli pada perjuangan kemerdekaan daripada bertikai gara-gara hal yang sangat tidak penting itu. Mereka bertikai dan tidak peduli dengan perjuangan kemerdekaan karena mereka tidak merasa sebagai bangsa Indonesia. Tujuan mereka datang ke Indonesia hanya untuk mencari makan. Namun ide itu mendapat pertentangan yang sangat hebat hampir oleh semua imigran Yaman. Bahkan Al-Amudi hampir terbunuh oleh para penentangnya. Jadi klan yang lain, keluarga yang lain tidak setuju dengan idenya keluarga Baswedan ini untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Baswedan tetap menunjukkan ketidakterlibatannya dalam pertikaian memalukan itu dan menunjukkan keberpihakannya kepada para pejuang hingga ia pun berhasil memunculkan Sumpah Pemuda. Ya, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat ya, memilah dan memilih mana yang baik mana yang buruk. Artinya ada juga keluarga mereka yang ikut-ikutan berjuang untuk mereka Indonesia, salah satunya adalah keluarga Baswedan. Walaupun keluarga Baswedan ini ditantang oleh keluarga imigran lain yang dari Yaman. Baswedan dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman, baik Balawi maupun non-Balawi, sehingga Sumpah Pemuda yang ia buat hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Ribuan imigran Yaman yang lain hanya sekali tidak mendukungnya. Sama sekali tidak mendukungnya. Mereka lebih memilih dan lebih bangga kebangsaan Yaman daripada kebangsaan Indonesia. Maka sangat tidak layak kalau semua keturunan imigran Yaman yang sekarang ini mengaku keturunan pejuang, baik yang Balawi maupun bukan Balawi. Jadi
Kan banyak itu mereka ngaku sebagai pejuang ya, bahkan Imam apa di Pangeran Diponegoro juga diklaim sebagai keluarga mereka, banyak lah ya. Jadi mereka ini merasa paling pejuang kira-kira begitu ya. Maka tidak benar ya. Jadi sahabatku semuanya, teman-teman imigran Yaman ini yang betul-betul membantu perjuangan Indonesia hanya keluarga Baswedan aja, yang lain enggak, bahkan yang lain menentangnya. Sumpah Pemuda sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk konflik imigran Yaman. Justru menjadi masalah baru bagi mereka. Pertikaian memalukan imigran Yaman itu terus berlangsung hingga Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942. Serangan Jepang dan kekalahan Belanda membuat situasi negeri ini jauh lebih mencekam. Hal ini membuat imigran Yaman juga ketakutan hingga berhentilah pertikaian mereka yang sangat tidak penting itu. Al-Istizadah halaman 1392. Itulah sejarah Ba'alwi dan imigran Yaman lain di negeri ini. Sejarah ini belum pernah terungkap dan tidak diketahui secara detail oleh bangsa ini, bahkan oleh keturunan imigran Yaman sekarang, sehingga banyak dari mereka yang merasa keturunan pejuang dengan mendompleng pencetus Sumpah Pemuda. Sejarah ini baru terungkap setelah kitab Al-Istizadah masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir. Ya, ini ya. Jadi ketika Taufik Assegaf, Ketua Robitul Alawiyah berkata dan berapi-api, Datuk kami datang ke negeri ini untuk mencetak ulama, itu salah. Ya. Tapi benarnya juga sedikit. Kita akui kakek beliau dan beberapa habib lain datang ke negeri ini sebagai ulama dan untuk berdakwah. Namun mayoritas yang lain datang sebagai tenaga kerja dan makan gaji pada Belanda penjajah, dan mayoritas mereka tidak mendukung Sumpah Pemuda. Kita tidak menafikan, saudaraku, ya, ada beberapa dari kalangan mereka yang datang ke sini memang niatnya mendakwakan Islam, ada. Jadi ulama ada, tapi mayoritas mereka datang ke sini cari makan, ya. Itu jangan dilupakan. Jangan dikira semua datang ke sini menjadi ulama, mencetak ulama, kagak, ya. Mereka datang ke sini cari makan karena di negaranya gersang, kesulitan cari hidup, makanya datang ke Indonesia. Apalagi di sini disambut dengan baik oleh pribumi, mereka merasa dapat angin sorga. Kami umat Islam Indonesia bersyukur ada ulama Habib datang ke negeri ini, apapun tujuan mereka. Setidaknya kami juga mendapat manfaat ilmu dari mereka. Namun mohon diperhatikan oleh Habib Taufik Assegaf bahwa ketika Habib-Habib itu termasuk kakek beliau datang ke negeri ini, sebenarnya yang lebih memerlukan dakwah mereka adalah keluarga mereka sendiri, yaitu Bang Alawi dan Robiatul Alawiyah, yang saat itu tak henti-hentinya bertikai dengan sesama imigran Yaman. Bahkan sebelum itu mereka memang tidak diridhoi oleh Habib Yaman untuk bekerja pada Belanda di Tanah Jawa. Ya. Jadi ulama Yaman sendiri sebenarnya tidak merestui mereka datang ke India Timur, dulu istilahnya India Timur ya, untuk bekerja kepada Belanda. Karena tahu bahwa bangsa-bangsa barat itu saat itu dianggap sebagai penjajah, bukan hanya di Indonesia saja, di Timur Tengah pun mereka dianggap penjajah. Makanya jangan heran kalau ulama-ulama Yaman ya tidak meridhoi mereka datang jauh-jauh ke negeri seberang untuk bekerja kepada para penjajah. Faktanya ya begitulah. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang datang ke Jawa pada tahun 1916 sedikit pun tidak menyebut nama-nama besar Habaib Indonesia di zaman itu, semisal Habib Ali Kuitang 1870-1968, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik 1869 sampai 1957. Sejarah juga tidak mencatat kontribusi Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, kakek Habib Taufik, dalam upaya perdamaian. Padahal beliau datang ke Jawa pada tahun 1918. Juga Habib
Saleh Al-Hamid Tanggul yang datang ke Jawa pada tahun 1921, sementara konflik Ba'alwi dan Al-Irsyad berlangsung hingga tahun 1442. Mana mungkin mereka tidak berdakwah pada kalangan Ba'alawi yang sedang bertikai dahsyat itu. Mana mungkin mereka malah berdakwah pada pribumi sementara akhlak keluarga mereka sendiri buruk sekali. Maka kami berusaha berbaik sangka saja dengan mengatakan bahwa mereka pasti sudah mencoba berdakwah pada para habaib yang sedang bertikai itu, dan pasti mereka juga ditolak dan mendapat cacian seperti halnya Habib Abdurrahman bin Ubaidil As-Segaf, sehingga mereka kemudian memilih untuk menghindari konflik dan mendekati ulama pribumi dan bergaul dengan pribumi. Jadi memang karakternya begitu ya. Ya dimaklumlah, menghasilkan anak cucu begitu. Tentu saja ulama pribumi menerima ulama Ba'alawi itu dengan senang hati. Bahkan kemudian banyak anak-anak kiai yang belajar pada mereka. Namun bukan berarti anak-anak kiai itu tidak akan menjadi ulama seandainya tidak belajar kepada mereka. Sejak zaman Wali Songo, kesinambungan belajar mengajar agama di Jawa sudah berjalan dengan baik. Jadi sangat tidak perlu kedatangan mereka hanya untuk melanjutkan estafet Islam dan keilmuannya. Jadi justru Habiblah yang mestinya berterima kasih kepada para ulama pribumi. Kalau tidak diterima oleh ulama pribumi, maka habaib yang dakwahnya ditolak oleh keluarga sendiri itu pasti sudah pulang kampung dengan tangan hampa. Atau kalau tidak pulang kampung, bisa jadi mereka beralih profesi seperti ulama Ba'alawi lainnya. Yang kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, begitu sampai di Jawa mereka pun meninggalkan keilmuannya, tidak jadi ulama lagi. Al-Istizadah halaman 1405. Ya teman-teman nanti dibaca ya biar tahu sejarah mereka yang sebenarnya. Kitab Al-Istizadah itu sudah dijual di Shopee. Banyak ya, sudah dijual di mana-mana, tinggal nanti dibaca. Dan saya berharap bahwa sejarah ini penting, bukan untuk menimbulkan permusuhan, tetapi sejarah ini bisa menjadi referensi bagi kita bahwa fakta yang sebenarnya seperti itu. Jangan percaya dengan framing-framing yang justru merendahkan martabat kita sebagai warga Indonesia. Mudah-mudahan sedikit memberikan tambahan wawasan bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.